Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dan laki-laki yang berkesungguhan dalam ketaatan dan wanita yang berkesungguhan dalam ketaatan dan laki-laki yang siddiq dan wanita yang siddiq dan laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk, dan laki-laki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, laki-laki yang memelihara kemaluannya dan wanita yang memelihara kemaluannya, dan laki-laki yang mengingat Allah banyak dan wanita yang mengingat Allah banyak. Dijanjikan Allah untuk mereka maghfirah dan ganjaran aziman, ganjaran besar yang tak terbayangkan. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Ahzab ayat 35. Sanak-sanak pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS yang memuliakan, yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Pada hari ke-10 ini kita mencoba menjelaskan, mendengar ayat Allah tentang 10 watak yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dia itu mendapat maghfirah dan mendapat ajran aziman, ganjaran dari Allah yang besarnya tidak terbayangkan. Di sini Allah memulai kata inna. Sesuatu kalau mulai dengan inna berarti sesungguhnya, sabananya. Kalau kita dialog satu sama lain dalam percakapan, sabananya kuah. Nah, ini yang berkata bukan manusia, tapi Allah yang menciptakan kita, yang tahu persis apa yang terbaik untuk kita, yang tahu persis dia menurunkan berita, ya, dia menurunkan keterangan, dan dia pula lah, Allah pula lah yang akan memberikan ganjaran. Nah, sebelum kita mengurai ayat ini, ada peristiwa di saat-saat, di waktu-waktu Rasulullah berwafat. Datanglah seorang pemuda tampan yang kedatangannya itu sebagai orang asing, tidak dikenal oleh penduduk Madinah. Dan datangnya itu tidak nampak dari bekas bepergian jauh. Kalau zaman sekarang, dari mobilnya baru bisa kita lihat orang itu berpergian jauh atau tidak. Karena mobil sekarang ber-AC. Bang dulu orang berjalan dengan unta. Jadi kalau dia berpergian dari jauh, itu akan nampak kelihatan langsung. Nah, dari pakaiannya yang berdebu, dari mukanya yang berdebu, dan pokoknya akan nampak sekali jelas. Nah, ini yang datang ini pemuda tampan yang tidak nampak bekas dari berpergian jauh. Kemudian dia duduk di depan Rasulullah. Kemudian bertanya pada Rasulullah. Jadi dia datang bertanya, sebagai orang asing bertanya, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Dijawab dari Rasulullah, Islam adalah syahadat
kemudian iqamis salah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian naik haji. Jawab si yang menanya ini, sadaqta anta Rasulullah. Benar. Jadi dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Ma huwal iman, apa itu iman? Dijawablah oleh Rasulullah, iman itu adalah iman pada Allah sampai percaya iman pada qadar baik dan qadar buruk, seperti rukun iman yang pernah kita pelajari. Nah, keilmuan Islam dari dulu sampai sekarang, hadis ini dia jadikan kalau yang wahwal Islam itu sebagai kaidah ilmu fikih. Nah, fikih menyangkut sholat, fikih menyangkut haji, fikih menyangkut puasa, ya, fikih, ya, pokoknya mengenai syariat-syariat ibadah seperti itu. Nah, rukun iman yang kita pelajari ini yang dijelaskan oleh Rasulullah dan didefinisikan oleh para ulama itu menjadi rukun iman itu adalah tiba di kelembagaan ilmunya itu namanya sekarang akidah tauhid. Nah, itulah yang yang ditanyakan oleh Jibril kemudian dijawab oleh Rasulullah. Nah, jawaban Jibril, sadaqta anta Rasulullah. Jadi Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman, dijawab oleh Rasulullah dan dibenarkan oleh Jibril. Nah, setelah Jibril pergi meninggalkan majlis itu, pertemuan itu, Rasulullah bertanya kepada yang hadir, tahukah kalian siapa yang datang tadi itu? Kata Umar, nggak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, itulah Jibril yang datang wa yu'allikumuddin, yang datang kepada kalian, kepada kita untuk mengajarkan kalian apa itu agama. Itulah hadis Rasulullah. Nah, sekarang Allah nyatakan innal muslimin, sesungguhnya orang-orang muslim. Tentu muslim orang yang telah menjalankan apa itu kata Islam, kata Rasulullah. Dan ini bukan hanya laki-laki, muslimat, innal muslimina wal muslimat, laki-laki dan perempuan muslim. Jadi kalau laki-laki muslim itu namanya muslimin. Nah, muslimat untuk perempuan. Nah, ini bahasa Arab, kata ganti orang laki-laki dengan kata perempuan itu berbeda di dalam tata bahasanya. Ucapannya juga berbeda. Misalkan ini buku kamu. Kalau ke laki-laki ini hadza kitabuka. Kalau untuk perempuan hadza kitabuki. Nah, begitupun kalau abi itu untuk bapakku, umi. Nah, jadi berbeda. Nah, untuk kata yang seperti ini muslimin untuk laki-laki, muslimah untuk perempuan. Nah, sesungguhnya ya, pertama watak muslim, orang yang sudah menjadi muslim yang benar, menjalankan syariat Allah, Islam itu. Kemudian yang kedua, watak kedua adalah wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang telah beriman, ya, telah mengimani dengan benar, ya kan? Telah menjalani, memasang rukun iman yang disebut Rasulullah tadi itu dalam dirinya. Ya, baik itu laki-laki dan perempuan. Ya, kalau ingat kata surah Al-Anfal, Allah sampaikan innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika diingat Allah, bergetar kalbu mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat Allah, bertambah-tambah imannya, ada yang berubah dalam dirinya. Nah, di ujung ayat itu ulaika humul mu'minun haqqan. Itulah orang yang benar imannya. Ya, ada tawakal di situ, ada menegakkan sholat di situ, ada berinfak di situ. Ulaika humul mu'minun haqqan. Itulah mukmin yang hak, kata Allah di surah Al-Anfal. Nah, kemudian watak ketiga adalah wal qanitina wal qanitat.
laki-laki dan perempuan yang memang bersungguh-sungguh dalam ketaatan, ya, bersungguh-sungguh bayobana, ya kan? Betul-betul ya nampak dalam dia itu salat, dia bersungguh-sungguh menjaga waktunya, ya kan? Menjaga kebersihannya, menjaga wudhunya. Nah, dia itu bersungguh-sungguh. Bukan hanya sholat, puasa pun dia bersungguh-sungguh. Ya, semua ibadah itu dia lakukan sungguh-sungguh. Nah, orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Watak keempat, wasadiqina wasadiqat. Laki-laki yang siddiq dan wanita yang siddiqah. Nah, kata siddiq, kalau menurut terjemahan itu diartikan jujur. Ya. Jujur berarti apa yang di hati itulah yang keluar. Bukan apa yang di hati lain di mulut. Nah, itu tidak siddiq. Nah, tapi karena ini istilah siddiq, kita tentu ingat profil Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar digelari Siddiq? Karena peristiwa Isra Mi'raj saat Abu Lahab memberitakan kepada Abu Bakar. Dalam otak Abu Lahab dengan peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi bahwa beliau pulang dari Yerusalem dalam semalam dalam ke Palestina, itu adalah berita yang sebenarnya tidak masuk akal. Karena saat itu perjalanan dari Mekah ke Yerusalem itu 2 bulan pergi, 2 bulan balik dengan unta. Sarana transportasi saat itu hanyalah unta atau kuda. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, perjalanan itu hanya semalam. Disampaikanlah ini ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, temanmu itu menyampaikan ini, ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam pemikiran Abu Lahab, berita ini akan bisa membuat Abu Bakar diragu, atau bisa berita ini membuat persahabatan antara Abu Bakar dan Rasulullah bisa rusak, karena akan timbul keraguan, karena Nabi menjelaskan, mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun apa kata Abu Bakar? Siapa yang berbicara? Kata Abu Lahab, yang berbicara itu adalah temanmu, Rasulullah. Nabi Muhammad, kata Abu Bakar. Kalau dia berbicara benar, sadik, tak ada keraguan sedikit pun dalam diri Abu Bakar untuk mengakui itu sebuah kebenaran. Nah, itulah siddiq. Walaupun nggak masuk akal, ya, Abu Bakar membenarkan. Nah, begitu pula kita hendaknya semua ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah harus kita siddiq juga, ya kan? Benar, jalankan dengan mengakui dengan iman, dengan pikiran yakin, kemudian kita buktikan dalam sikap, dalam amal. Itu watak keempat. Watak berikutnya wasabiri dan wasabirat. Laki-laki dan perempuan yang sabar. Sabar tentu ini adalah ya, sabar di dalam mendapat musibah dari Allah. Ya, dia sadar betul kalau dia dapat musibah, dia akan langsung spontan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Begitupun dia sabar di dalam menjalankan kepatuhan. Ya. Dia sholat terus menerus, ya. Dia sholat terus menerus sesuai waktu yang ditetapkan. Ya. Dia berbuat baik terus menerus. Ya. Nah, itu namanya sabar. Juga sabar dia itu tidak melanggar batas yang ditetapkan Allah. Dia tidak akan mencoba-coba untuk menghalalkan apa yang diharapkan. Nah, dia sabar untuk tidak melanggar batas-batas Allah. Berikutnya watak kelimanya wal khasiyina wal khasyiat. Laki-laki dan wanita yang khusyuk.
Khusyuk bisa juga diartikan takut, tapi Allah memberikan sebuah definisi khusyuk itu di surah Al-Baqarah, alladzina yadhunnu mulaqu rabbihim. Orang yang memang dhannu rabbih, mulaqu, orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabbnya. Orang yang yakin berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita ingat surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh menang orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya khusyuk. Nah, tentu khusyuk di situ salatnya bukan batuk bincang-bincangan, ya, bukan atau gerak-gerik yang dia jana-jana untuk khusyuk. Tapi yang bersangkutan orang mukmin itu karena iman dia salat, kemudian dia khusyuk, dia sadar betul berhadapan dengan Allah, ya, yang akan dia jumpai nanti. Nah, itu yang khusyuk. Nah, tentu ya, ini juga bukan hanya laki-laki, wa khashiina wa khashiat, wal khashiat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Selanjutnya yang keenam, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Wasaimina wasaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Berpuasa betul-betul sesuai dengan prosedur. Ya. Bersedekah pun juga sesuai dengan prosedur. Bersedekah betul-betul kata Allah, ya kan? Bukan bersedekah untuk riya, bukan bersedekah untuk menyakiti hati orang. Kan ada juga orang bersedekah tapi hati penerima dibuat dia sakit. Tapi bersedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian wal hafidina furujahum wal hafidati, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan kemaluan. Ya. Nah, dia pun juga akan mengelola kemaluan itu sesuai ketentuan Allah. Jadi semua posisi watak-watak ini semuanya ada disebut dalam ketentuan-ketentuan Allah di ayat-ayat lain atau yang diterangkan oleh Rasulullah bagaimana detail dari masing-masing watak ini. Kemudian wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, waktu paru ita ini Allah, paru kanyang ini Allah, kabarangke rumah ini Allah, kam masuk rumah ini Allah. Ya kan? Dapat kebaikan ini Allah, dapat musibah pun ini Allah. Semuanya ya, nah ini namanya dzakarallahu katsiran. Nah, apa janji Allah untuk 10 watak ini? A'addallahu lahum, menjanjikan Allah kepada mereka, untuk mereka akan menjadi milik mereka, lahum, akan menjadi, Allah akan menjadikan mereka itu, akan menjadikan milik mereka itu adalah maghfirah, ampunan. Jadi kalau sebelumnya kita membaca ayat Allah, in tattaqullah wa yaghfir lakum, ya, jika kamu bertakwa, wa yaghfir lakum. Nah, kalau di sini ada 10 watak, ya kan? Jadi kita kumpul 10 watak ini, dan itu ada di dalam profil orang muttaqin. Dan dirinci oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 35 ini, ya, untuk memperjelas, ya kan, bayyinati minal huda, membreakdown, ya, dan mendetail dari petunjuk itu sendiri. Nah, di sini a'addallahu lahum, Allah pakai kata hum di sini, berarti mereka semua yang di atas, baik laki-laki perempuan, tapi dia memiliki watak yang 10 itu, maghfirah wa ajran azimah, dan ganjaran yang besarnya tidak terbayangkan oleh akal. Nah, inilah pada pertemuan hari ke-10 Ramadan ini, semoga karena bulan Ramadan ini adalah bulan memperbaiki diri, ya, 30 hari Allah sediakan waktu, ya, kalau istilah Buya Hamka, Ramadan itu adalah kesempatan diberikan Allah karena kasih sayangnya kepada manusia, kepada orang beriman, untuk memperbaiki dirinya dengan Allah.
untuk memperbaiki semua, mengevaluasi dirinya dan melakukan perbaikan. Nah, semoga watak-watak 10 macam ini yang disebut Allah di ayat ini, hendaknya juga kita mengukur diri kita, apakah kita sudah masuk ke dalam watak-watak atau profil dari orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah maghfirah. Nah, mudah-mudahan ya, jika belum kita masuk, belum kita miliki ini watak-watak seperti ini dah di bulan Ramadan ini, mari kita coba untuk kita minta pada Allah kekuatan untuk supaya kita bisa memiliki sifat-sifat watak-watak yang ditetapkan Allah di surat ini, di surat Al-Ahzab ayat 35 ini, dengan harapan itu, dan kita pasti percaya, pasti yakin, wa'dallahi haq, ini janji Allah. Apa yang akan diberikan Allah? Maghfirah. Apalagi wa ajran aliman, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah akan ganjar orang yang memiliki 10 watak ini dengan ajran alimah, balasan yang tak terbayangkan. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ke-10 ini. Semoga bermanfaat. Wa nastaghfirullahaladzim wa natawakkal 'ala Allah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.